Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel Mom Rapi Bule. Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, apa kabarnya semua? Sebelumnya mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video emak. Dan share juga ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa pula di like, di komen biar emak semakin semangat buat bikin video selanjutnya. Dan jangan lupa follow IG emak ya, Kusmawati Oding. Hari ini emak mau nganter adik ipar emak mau ke IKEA. Ini IKEA di Garden City ya, Jakarta Garden City yang ada di Cakung Timur. Ini tuh di daerah Jakarta Timur. Kita cuci mata bareng emak yuk. Ikutin kegiatan emak hari ini, jangan di skip. Sambil bunda-bunda lihat-lihat cuci mata bareng emak di IKEA ini, emak mau bercerita bagaimana proses perjalanan panjang mau masuk ke dalam IKEA ini. Ikutin terus kegiatan emak, jangan di skip, tonton sampai selesai ya, sambil emak bercerita, sambil bunda-bunda lihat-lihat yang emak videoin. Jadi begini ya bun ceritanya. Waktu hari Minggu tanggal 3 emak kan pergi ke Sentul ngeliat rumahnya adik emak yang udah jadi di Sentul itu. Karena rumah baru berarti nggak ada peralatan di dalam rumahnya tuh, nggak ada ya, kosong. Jadi emak tuh berencana sama adik ipar emak itu mau ke IKEA. Nah pas dilihat di YouTube ternyata IKEA yang ada di Cakung itu udah buka ya, di Jakarta Garden City itu yang seberangan sama Ion Mall itu. Nah pas hari itu juga kita tuh bercerita karena semua udah pada divaksin, tinggal emak yang belum divaksin. Katanya kalau belum divaksin itu kan nggak bisa masuk mall atau kemana gitu ya, nggak bisa. Nah langsung hari itu juga emak download aplikasi Peduli Lindungi. Katanya pakai Peduli Lindungi itu aja bisa untuk masuk ke dalam mall. Nah udah di download selesai. Nah besoknya kita janjian hari Senin itu kita pergi ke IKEA. Nah setelah pergi ke IKEA dan kita pun punya saya udah punya, emak udah punya aplikasi Peduli Lindungi, dan adik emak, apalagi adik emak udah divaksin ya, berarti udah bisa masuk ke dalam IKEA. Nah singkat cerita, pas tadi turun dari mobil terus masuk, yang emak sholat rame-rame itu ternyata itu lagi scan barcode. Jadi kita tuh harus registrasi atau harus daftar online kalau kita mau masuk ke dalam IKEA. Udah selesai itu, scan barcode selesai. Nah scan barcode Peduli Lindungi juga selesai. Nah ternyata emak itu gak bisa masuk, tetap biarpun punya aplikasi Peduli Lindungi tetap gak bisa masuk karena belum divaksin. Dan akhirnya emak tanya ke petugasnya, syarat untuk bisa masuk selain vaksin itu apa gitu ya. Soalnya emak tuh waktu itu sebulan yang lalu kan udah emak cerita kalau emak tuh pernah sakit COVID. Karena katanya kalau udah sakit COVID itu divaksinnya nanti nunggu 3 bulan. Jadi kan emak harus nunggu 3 bulan dong, harus divaksinnya gitu. Jadi udah nggak bisa kemana-mana. Nah tapi si mbaknya itu, petugasnya itu ngasih solusi. Jadi solusinya itu emak tuh harus ada surat hasil pemeriksaan antigen. Jadi kalau ada surat pemeriksaan antigen itu emak boleh masuk, tapi H-1 gitu ya. Jadi 1 kali pemakaian, kalau misalkan hari ini diperiksa antigen boleh masuk. Nah besok
masih bisa masuk ya, berarti 2 hari gitu ya. Nah singkat cerita, emak itu ke depan nemuin pas satpam di mana tempat pemeriksaan antigen di daerah sekitar Jakarta Garden City ini. Tapi adik ipar emak itu udah masuk duluan ya. Jadi selang 1 jam baru emak tuh masuk. Karena adik ipar emak itu mau nyari barang, tapi kita kan harus kompromi dulu, ini cocok enggak beli ini gitu ya. Ini bagus enggak gitu ya. Kalau ada teman kan bisa untuk curhat, bisa untuk berbagi cerita gimana sih masuk enggak nih bangku ini untuk di ruangan ini gitu ya. Seperti itu kan ya bunda-bunda, kalau jalan sendiri kan bengang-bengong aja gitu ya. Kalau jalan berdua kan ada untuk bertanya gitu ya. Nah setelah kita kembali lagi ke satpam tadi, nah emak tuh ke satpam, Pak di mana sih tempat untuk bisa rapid test gitu ya, tes antigen. Oh coba ibu nyebrang aja ke Aeon katanya, siapa tahu di Aeon itu ada. Akhirnya emak tuh nyebrang ke Aeon Mall. Nah di Aeon Mall ada apotek ternyata, tapi emang nggak boleh masuk. Tapi petugasnya itu telepon ke apotek itu, ada nggak di situ untuk rapid test antigen. Ternyata katanya nggak ada. Akhirnya emak nyebrang lagi. Emak tuh bingung harus gimana gitu. Tadinya udah pasrah, udahlah nggak usah masuk, biarin aja ada ipar emak sendiri yang jalan gitu ya. Tapi ternyata ada ipar itu nungguin gitu ya, nungguin emak tuh masuk, berharap emak tuh masuk gitu. Terus emak tuh telepon pacarnya Bang Raffi suruh nyusul. Maksudnya supaya emak tuh minta diantar ke apotek terdekat di daerah Jakarta Garden City ini gitu ya. Tapi pacarnya Bang Raffi itu udah datang, udah jalan, udah OTW menuju ke tempat Aeon gitu ya. Udah jalan tapi emak chat lagi, ternyata mungkin karena lagi di perjalanan jadi nggak megang handphone. Nah udah setelah itu emak tuh nemuin kata pas satpam yang di atas itu, satpam IKEA. Bu itu temuin ada satpam 3 di bawah, coba ibu ngobrol sama dia, siapa tahu dia tahu, kata dia gitu. Akhirnya emak temuin dong pas satpam yang lagi pada ngobrol bertiga itu. Terus pas emak cerita-cerita, ternyata ada pas satpam yang baik hati itu, dia mau nganterin emak sampai emak cari tempat rapid test, sampai dia nungguin selesai hasil rapid test. Untungnya sebentar ya, nggak sampai setengah jam hasilnya udah dapet. Nah setelah itu emak tuh dapatnya di klinik Mitra Cakung ya. Nah di sini tuh emak periksa antigen seharga 99.000 dengan hasil negatif. Nah setelah itu emak dianterin lagi dong ke IKEA itu sama Pak Satpam yang baik hati itu. Jadi mereka dia itu nggak mau diganti ongkos bensinnya, cuman emak beliin minum aja. Terus cuman dia itu minta selfie ya sama emak gitu ya, lah nggak apa-apa ya. Terus emak juga minta di subscribe YouTube emak gitu ya. Seperti itu ya ceritanya bunda-bunda. Nah akhirnya emak tuh udah selesai, udah nyampe di IKEA. Terus jam 12-an emak masuk karena mau pergantian jam gitu ya tadi waktu. Jadi mungkin kali ya dari jam 10 sampai jam 12 warna apa namanya ditempelin apa ya di tangan gitu ya, warna biru gitu loh, warna hijau-hijau muda gitu. Jadi mungkin ada sesinya jam 10 sampai jam 12, sesinya warna biru gitu ya, warna hijau. Nanti sesi jadi jam 12 sampai jam 3 warna apa gitu ya. Nah udah pergantian sesi jam 12 akhirnya kita minta ganti warna karena mak baru masuk 5 menit ya. Kita ganti untuk sesi yang keduanya. Nah balik lagi ke cerita pacarnya Bang Rapi yang nyamperin emak ke Aeon Mall itu. Jadi pacarnya Bang Rapi itu udah sempet udah nyampe ke Aeon Mall, tapi emak udah ada di klinik Mitra Cakung sama Pak Satpam itu. Jadi pacarnya Bang Rapi emak suruh pulang lagi. Padahal kesian ya, dia tuh udah jauh-jauh dari rumah untuk nyamperin emak.
ternyata emak perginya sama Pak Satpam. Soalnya gini juga, kalau emak nungguin percatnya Bang Raffi, terus emak jalan sama dia nyari klinik, otomatis kita harus nyari-nyari dulu dong, harus nanya-nanya di mana sih klinik daerah di sekitar sini adanya gitu. Nanti malah lama lagi gitulah, karena apa, Satpam nawarin tumpangan untuk nyari klinik sampai dia mau nungguin sampai selesai. Karena pas satpam itu mungkin tahu daerah situ, pasti cepat deh pikiran mak kayak gitu ya. Pasti cepat dapatnya dan pasti cepat juga selesainya. Soalnya kesian adek ipar emak tuh udah di atas ya, udah di IKEA gitu. Jadi untuk bunda-bunda yang kepengen ke IKEA, harus benar-benar ikutin prosesnya ya. Jadi kalau misalkan harus registrasi, harus daftar online ya ikutin. Harus buka website Peduli Lindungi yang udah divaksin ya, di scan barcode gitu ya. Jadi harus diikutin protokol kesehatan, juga harus diikutin proses dari IKEA-nya juga. Jadi supaya kita tuh nggak sia-sia, supaya kita tuh nggak jauh-jauh kita datang ke IKEA untuk belanja, ternyata persyaratannya kurang gitu ya. Jadi kan kesian juga gitu loh. Kita juga kecewa karena kita tuh udah apa namanya, udah mempersiapkan diri untuk ke IKEA untuk belanja sesuatu, ternyata kita nggak bisa masuk. Jadi begitu ya Bun ceritanya, proses panjang untuk ke IKEA itu. Setelah proses panjang selesai, nah ini dia. Sekarang ikutin emak belanja ya, apa aja yang ada ipar emak beli. Mungkin kalau emak udah divaksin lain ceritanya ya, nggak mungkin panjang prosesnya. Mungkin setelah scan barcode Peduli Lindungi, mungkin langsung masuk ya. Gitu aja ya Bun. Nah, sekarang proses belanja di dalam IKEA. Jadi prosesnya mandiri ya. Harus ke gudang sendiri untuk nyari barang. Jadi sebelum ke gudang, kita tuh lihat-lihat dulu barang apa yang mau kita beli. Terus kita lihat di apa namanya, di kode barangnya itu. Jadi di kode barang itu bagiannya bagian berapa, terus nomor berapa kita ingetin, kalau enggak kita foto ya. Misalkan kita kepengen lemari. Nah, lemarinya itu ada kodenya, bagiannya bagian berapa gitu ya, ada nomornya, terus nomor berapa. Ada di lorong berapa gitu ya. Nah, kita ingetin, kalau enggak kita foto. Terus setelah itu baru kita ambil ke gudang di bawah. Jadi kita tuh ke gudang dulu untuk ngambil barang gitu. Jadi yang ada di pajang-pajang ini tuh untuk pajangan aja, untuk display, tidak bisa untuk diambil. Kecuali kayak lampu itu yang tadi ya. Baru itu boleh, ada di belakangnya tuh ada kardus lampunya, langsung bisa kita bawa gitu ya. Dan ini kita cari-cari gudang, di mana sih tempat penyimpanan barang-barang yang mau kita beli gitu ya. Yang mau kita ambil. Kecuali kayak perlengkapan yang perintil-perintilan itu kita nggak usah harus nyari ke gudang ya. Kalau perintilan untuk gantungan penggorengan, apa gantungan baju, apa aja pokoknya perintilan-perintilan yang kecil itu nggak usah harus ke gudang. Jadi langsung di situ kita ambil, langsung masukin ke dalam troli gitu ya. Dan ini dia untuk menghilangkan kebetean, emak foto dulu tuh ada ipar emak. Udah capek, udah pegel, udah haus, udah lapar. Jadi emak foto dulu tadi di sini untuk apa namanya, meningkatkan moodnya lagi gitu. Jadi deket tanaman-tanaman ini baru kita nemuin si gudangnya itu yang kita mau ngambil barang ya. Nah, dan ini dia nih area layanan mandiri. Nah, ini dia gudangnya. Jadi kalau ke IKEA itu berarti kalau mau ngambil barang harus mandiri. Jadi nggak ada petugasnya ya. Jadi kita tuh harus tahu kode barang, lorong mana dan nomor berapa gitu ya.
Dan ini dia, kita ke gudang dulu. Katanya sih kalau ke gudang, kalau enggak foto-foto, enggak afdol gitulah. Kalau ke gudang IKEA ya. Jadi kita itu di sini foto-foto sama bikin TikTok. Dan ini meja yang mau ada ipar emak beli ya, ini meja ruang tamu. Udah diambil ini mejanya. Emang nggak tahu kalau dia waktu pertama lihat itu mejanya bukan yang ini ya, tapi yang dibeli malah lain. Nah, nanti ada ke IKEA part 2 ya. Ini part satunya ya. Nanti ada IKEA part 2. Setelah ngambil barang selesai di gudang, baru langsung kita ke bagian pembayaran. Dan ini dia yang dibeli sama adik ipar emak. Dan kalau ke IKEA belum lengkap kalau belum nyobain es krim konnya yang murah meriah. Rasanya enak untuk menyegarkan kehausan gitu ya. Nah, jadi ini tuh masukin koin. Beli koinnya, satu koin itu 4.000. Nanti dikasih kon ya, kayak gini. Nanti keluar es krimnya seperti ini. Nah, ini rasa vanila. Kalau ke IKEA belum lengkap kalau belum nyobain es krimnya IKEA. Seperti ini penampakannya. Terus kita nyari tempat duduk dulu ya untuk makan si es krim ini sebelum kita lanjut pulang. Haus bu? Alah. Bukan haus, lapar. Lapar, bukan aus. Aduh. Nah, kita jajan ini dulu es krim. Aku sampai nggak sholat Dosa loh. besok-besok bener bawa aja nih. Emang boleh ya bawa ya? Boleh lah. Taruh di situ keranjang. Jadi pas lagi makan es krim ini kita bercerita kalau ini kita tuh tadi sampai nggak sholat zuhur ya. Jadi gini ceritanya bun, emak ingatkan lagi berarti kalau kita masuk mall berarti harus bawa mukena ya. Dipikir di dalam mall itu ada mukena gitu ya. Tadi mukenanya ditinggal di mobil. Nah mobilnya dibawa sama ponakan emak gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngambil mukena untuk sholat. Kita tuh tadi udah sampai ke dalam musolanya IKEA. Musolanya IKEA itu bersih banget ya, bersih, rapi, wangi gitu ya. Kita tuh udah masuk ke dalam musolanya IKEA untuk sholat. Ternyata di dalam musolanya itu nggak ada mukena satupun. Jadi kita nggak sholat zuhur hari itu gitu. Jadi makanya kita tuh itu kita tadi lagi ngoceh-ngoceh, kita tuh dosa loh sampai nggak sholat, sampai ninggalin sholat gara-gara belanja gitu ya. Akhirnya setelah makan es krim kita lanjut pulang, kita buru-buru untuk sholat zuhur ya. Walaupun telat mungkin ya, nggak apa-apa telat gitu, yang penting sholat gitu kan. Jangan jangan meninggalkan sholat walaupun kita dalam keadaan sibuk apapun gitu ya. Gitu ya bunda-bunda, bukannya menggurui, pokoknya kita harus ingat sholat dimanapun kita harus sholat gitu ya. Di perjalanan kita harus berhenti dulu ada masjid ya sholat. Di mall pun seperti itu, jangan selalu ninggalin sholat gitu ya. Sholat itu wajib loh bunda-bunda ya. Pokoknya yang tahu tentang sholat itu pasti takut deh kalau ninggalin sholat itu. Jangan sampai anak cucu kita itu ninggalin sholat. Pokoknya emak menerapkan ke anak cucu kita, ya Allah, anak-anak sholat gitu ya. Pokoknya biarpun kerja sesibuk apapun harus sholat gitu ya. Jangan sampai ninggalin sholat. Sepanjang hidup baru lihat. Dan ini dia kita pulang. Ini tuh lift terbesar yang emak tahu yang ada di IKEA ini. Nggak tahu kalau di tempat lain ya. Ini tuh liftnya udah kayak rumah gitu ya. Udah kayak gudang tuh emak videoin lift terbesar, ya Allah, norak banget ya emak ya.
kata ada ipar emak tuh kita tuh katrok ya gitu ya, kayak orang udik gitu. Dan ini kita nunggu jemputan adek, anaknya ada ipar emak. Kita di sini nunggunya. Dan ini dia hasil belanjaan emak, kita unboxing ya. Tapi ini belanjaan emak aja, bukan belanjaannya ada ipar emak. Yang emak beli ini tuh ada sendok, emak beli sendok IKEA karena emak udah punya mangkok, udah punya piring. Dan ini yang belum dibeli tuh sendok sama gelas IKEA. Terus ini ada lampu buat nanti lampu yang ini ya. Emang nggak beli banyak, cuman ini aja yang dibeli. Totalnya cuman 258.000 karena bukan, jadi emak tuh cuman nganter ada ipar emak belanja, jadi emak tuh sekalian aja beli yang emak perluin doang ya. Ini 258.600. Oh iya, emak ingatkan lagi, di IKEA itu nggak bisa dibayar pakai uang cash ya, jadi harus bayarnya itu harus pakai debit ya, pakai ATM gitu ya. Iya, emak beli lampu kayak gini ya, lampu Lersta nih. Kita bongkar dari mana dulu ini bongkarnya. Dari sini dulu. Jadi emak itu ke IKEA cuman beli lampu aja. Ini tuh udah pengen dari dulu gitu ya beli lampu ini, cuman baru kesampaian sekarang. Dan emang juga baru diajak sekarang juga sama ada ipar emak. Jadi belanjaan ada ipar emak itu udah langsung dibawa pulang ke Kelapa Gading ya. Jadi ini tuh yang emak unboxing belanjaan emak aja. Kita buka dulu satu persatu apa aja isinya. Ini ada apanya? Ada ini ya. Ada besinya, ini ada 2. Ini tuh gampang banget cara pasangnya, cuma diputer-puter aja, nggak usah pakai obeng-obeng segala. Dan nggak usah minta bantuan Pak Su ya, kita sendiri aja udah bisa ya. Cuman ikutin petunjuknya, terus kita masukin ke dalam lubang ini, kita putar. Dan ini untuk lampunya juga pasangnya kayak gini aja, gampang. Jadi nggak usah minta bantuan Pak Su. Oh ya maaf ya bun, emak ini pakai daster, ini tuh udah kelelahan banget. Emak tuh nggak pakai baju tangan panjang, maaf banget ya bun. Nah ini dia penampakan setelah dipasang seperti ini ya. Nanti kita colokin. Ya, bun. Nah ininya tuh bisa dirubah-rubah ya. Ininya bisa dipanjangin tuh sampai panjang lurus gitu, bisa ditekuk-tekuk kayak gini ya. Oke deh, kita pasang. Dan ini kita pasang dulu lampunya yang tadi beli di IKEA. Ini tuh 40 watt, harganya 15.000 ya, lampu yang murah meriah aja. Apakah bunda-bunda di sana sudah pernah jalan-jalan ke IKEA? Tulis ya bun di kolom komentar, apakah bunda-bunda di sana sudah pernah jalan-jalan ke IKEA. Dan ini dia penampakan lampunya. Seperti ini, lampunya murah meriah. Harganya nggak sampai 200.000 ya. Oke deh bun, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah nonton video emak sampai selesai. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam segala urusan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya nonton video emak, sudah meluangkan kuotanya. Semoga rezeki emak-emak di sana dilancarkan dan dimudahkan segala urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.